Hai, dengan Dewa di sini. Kali ini kita akan bahas soal Windows 11, tapi bukan sebagai pengguna biasa, yaitu hanya untuk ngetik dan nonton YouTube, tapi kita juga fokus pada penggunaan profesional, dimana kita juga akan sedikit membahas tentang Windows Server 2022 yang merupakan Windows Server terbaru. Nah, biar adil, kita juga akan mencoba untuk melihat dari sudut penggunaan personal, di mana semua orang puas. Baiklah, di sini saya sudah mencoba untuk menginstal Windows 11 di sebuah laptop ampas, di mana laptop ini menggunakan prosesor i5 generasi kedua, di mana itu seri M. Terus yang kedua, kita sudah menggunakan RAM berkapasitas 2x8GB DDR3 yang kecepatan 1600 MHz. Terus dengan SSD Evo seri 860, di mana kita juga di sini ada VGA ampas di seri GTX 540M. Nah, dulu laptop ini harganya sebesar 8 juta dengan upgrade RAM seharga 3 juta dan SSD seharga 2,5 juta di zamannya itu. Kalau sekarang sudah turun kan. Nah, mari kita bahas dulu soal tampilan. Ya oke lah, sebuah laptop ini sebenarnya support TPM, tapi bukan TPM 2.0, tapi TPM versi pertama. Dan selama saya penggunaan selama 2 minggu ini tidak ada bugs, tidak ada masalah, semua lancar-lancar saja, semua aplikasi berjalan normal. Nah, tapi kalau gimana kalau sebuah Windows 11 digunakan pada kantor? Ya, kita tahu sendiri kantor, kita dikejar deadline, mengerjakan sesuatu itu harus serba tidak ada kendala. Nah, pada Windows 10 dulu mestinya ada kendala, tapi setelah banyaknya update, kendala itu menghilang. Ya, bisa bilang minimalis lah. Nah, tapi kalau di Windows 10 kita gunakan pada kantor, ada muncul beberapa kendala. Salah satunya adalah problem pada file sharing. Ya, ini tidak keseluruhan, hanya saja beberapa komputer pada saat kita file sharing itu terjadi error yang disebabkan oleh security issue. Ya, kita masih bisa sih nge-patch, cuman ini tidak semudah saat kita menggunakan Windows 10. Yang kedua, problem sama printer sharing, sama drivernya juga. Ingat, di kantor itu kadang-kadang ada sebuah printer yang sudah jadul, di mana tidak disupport lagi oleh Windows 11. Dulu sih masih bisa kita patch drivernya biar berjalan pada Windows 10. Cuman saat kita menggunakan Windows 11, itu problemnya muncul lagi, dan itu masih berhubungan dengan security issue. Masih bisa kita menginstall security update-nya, cuman apa itu sebuah solusi untuk sebuah kantor? Tentu saja tidak. Kita lanjut dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi tulis aja di kolom komentar yang saya bahas lagi nanti. Yang kedua, dukungan program. Kalau masalah dukungan program kayak Microsoft Office, ya emang sudah disupport untuk Windows 11, yaitu Microsoft Office 2021. Tapi bagaimana dengan aplikasi lain yang kita gunakan dalam kantor? Itu belum semua. Masih ada error-error sedikit. Misalnya plugin yang error karena masalah kompatibilitas. Ya, mungkin kita menunggu update-nya juga nggak masalah. Terus masalah sebuah aplikasi yang bisa kita bilang untuk pekerjaan kantor di videografi, di mana videografi ini sangat menekankan sebuah kestabilan.
saya sudah mencoba dalam sebuah studio video. Itu memang saya sudah update, sudah melakukan pengecekan segalanya macam, sudah saya pastikan itu up to date di saat itu. Tapi masih ada problem, terutama saat editing 3D dengan Real Engine atau dengan engine lain juga sama, masih ada problem, dimana problem ini bisa mengganggu waktu untuk kita mengejar deadline. Nah, deadline ini yang membuat tekanan pressure tinggi. Nah, sedangkan untuk Windows 10 udah bisa mengakomodasi, tapi di Windows 11 itu mengganggu sekali dari soal kita mengejar deadline. Ya, walaupun untuk penggunaan personal kita gunakan untuk diri kita sendiri, untuk proyek pribadi ya itu nggak masalah. Tapi kalau pekerjaan adalah skala kantor, perusahaan, itu tidak cukup. Pada saat ini mungkin kalau mau render ya pikirkan dulu, soalnya kita perlu kestabilan. Yang kedua, update-nya mungkin nanti akan ada di bulan Agustus atau Desember mungkin lebih cepat. Agustus mungkin yang memungkinkan kayak Windows 10 sebelumnya. Terus yang paling penting dari sebuah kantor atau sebuah perusahaan besar itu adalah dukungan dari programmernya, dimana banyak terjadi kasus dari perpindahan tiap OS dari Windows XP. Kita contohkan XP ke Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10 itu juga ada masalah kompatibilitas dari si programmer, baik itu dari driver koneksi, tunnel, firewall, itu juga sangat kompleks. Nah, kembali kita ngomongin lagi hal kompleks dari programmer ini, yang biasanya programmer itu berjalan pada ekosistem Microsoft, itu pasti akan menggunakan Windows 2020, Windows Server terbaru. Di Windows Server terbaru itu saat ini adalah 2022, di mana sebuah perusahaan besar itu jarang sekali upgrade OS-nya. Saya yakinkan, menurut informasi yang saya dapat, kebanyakan di Indonesia itu paling baru pun juga masih menggunakan Windows Server 2008. Itu pun ada juga yang R2, itu yang terjadi keduanya. Terus ada juga yang masih sedikit juga yang pakai Windows Server 2012, baik yang rilis pertama sama rilis kedua. Yang ini masih jarang sih juga. 2016 itu tipikalnya masih mirip dengan Windows 8. 2019 tipikalnya masih mirip dengan Windows Blue. Sedangkan untuk Windows Server 2022 itu tipikalnya lebih mirip ke Windows 10. Untuk Windows 11 belum ada yang Windows Server yang memang tipikalnya mirip. Oke, untuk selanjutnya sebuah program bisa menggunakan latar belakang program dari database di siklus Microsoft bisa menggunakan di Windows SQL Server. Nah, SQL Server ini juga saya cek masih banyak menggunakan 2005, SQL Server 2005. 2008 masih jarang, 2016 juga sama, 2017 ya jarang juga, apalagi yang terbaru sekarang 2019 ya bisa saya dihitung dengan jari yang menggunakan. Ya, penggunaan Windows Server dengan SQL Server dan Windows 11 ini sering ada problem koneksi. Nah, jadi kita harus mikir dulu kalau mau upgrade Windows 11 di sebuah perusahaan atau sebuah kantor. Tidak masalah kalau hanya kita gunakan pribadi, koneksi pribadi ya, kita tidak perlu bekerja dengan orang. Jadi tidak akan jadi sebuah masalah kalaupun kita
terjadi error, bug. Hanya saja kalau kita kerjasama dengan orang, ya udah kita memastikan kompatibilitas dari program kita itu kompatibel juga dengan teman kantor. Yang kedua, filenya juga harus sama-sama bisa koneksi, sama-sama bisa berjalan dengan baik. Nah, di penggunaan Windows 11 sendiri bagi saya sih jangan dulu, kita tunggu aja update besarnya, dimana update besarnya ini mungkin ya Desember atau di Agustus pasti ada, dan pastinya mesti sabar dulu ya. Kalau ngomongin PC jadul ya emang kebanyakan kantor tuh PC-nya jadul sekali, tapi tidak ada masalah karena saya juga ngetesnya di laptop juga tidak ada masalah. Ini laptop saya jauh lebih jadul daripada PC klien saya, walaupun emang ada yang lebih jadul dari laptop saya, cuman pastinya sudah dipensiunkan sama pemilik perusahaan. Ya mungkin segitu dulu. Kalau memang ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar aja. Kalau itu menarik, mungkin saya akan membuatkan video yang lebih detail. Ini hanya sekedar general aja. Terus kalau memang suka dengan video ini, bisa di follow atau subscribe, like aja nggak masalah. Tolong komen untuk biar ada improve dari saya sendiri ya, setidaknya biar saya lebih baik lah. Tolongnya di komen. Kalau nggak subscribe ya nggak apa-apa, kalau nggak follow ya nggak apa-apa. Oke, sekian dan terima kasih.